Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wagluk Gubuk Apung Ale TV merasa penting meliput gagalnya Kang Deddy Mulyadi atau KDM dalam menjodohkan Fahmi Husaini dengan TND. Karena TND punya selera pada lelaki berambut dikucir dengan hidung mancung. Tampaknya rambut pacar ND mirip dengan penampilan rambut pacar Anggi Adriaman Lase. Mereka sama-sama memiliki rambut panjang yang sering dikucir pada bagian belakangnya. Walau Adriaman Lase bertubuh lebih pendek dari Fahmi Husaini. Sejak dekatnya ND dengan Fahmi Husaini berkat bantuan KDM, membuat gerah pacar ND yang tidak pernah memberi kepastian. Belakangan ini, sudah berhari-hari, kedekatan Fahmi dan TND kian intens, karena upaya Kang Deddy Mulyadi dalam berbagai konten YouTube. Hingga akhirnya kemarin, Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023, Fahmi bertemu dengan pacar TND. Yang tentu saja membuat netizen kaget, berharap dan ada pula yang merasa cemas. Karena dalam suasana acara syuting konten YouTube, HP ND terus menyala. Tak sempat diangkat ND, akhirnya KDM yang meminta ND menemui pacarnya yang sengaja datang di hotel tempat kegiatan syuting. Kemarin tuh pertemuan sama pacarnya TND, orangnya ganteng. Baik, ketemu kemarin. Ada juga nanti di konten Bapak. Akrab sama saya juga, kata Fahmi dalam siaran langsungnya di TikTok, Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023. Kepada Fahmi, pacar TND itu pun mengurai klarifikasi tentang kecemburuannya akibat konten. Diakui pria yang berprofesi sebagai pedagang di pasar itu, dirinya tidak cemburu dengan Fahmi. Dia itu klarifikasi dari salah satu media bahwasanya beritanya itu enggak benar kalau dia cemburu. Kalau cemburu enggak ya, ungkap Fahmi. Menyerah dan tak lagi mendekati TND, Fahmi tampak lesu. Ya kita jadi keluarga aja ya, jadi teman, jadi saudara, kata Fahmi. Karakter Fahmi muncul seperti aslinya dan berkata, ya kita jadi keluarga aja ya, jadi teman, jadi saudara, kata Fahmi. Padahal saat TND datang ke rumah Fahmi, ibunda Fahmi tampak sumringah menyambutnya. Bahkan kala ditanya soal restu oleh Kang Deddy Mulyadi, ibunda Fahmi, Enci tegas bahwa ia setuju jika TND jadi menantunya. Saya mah setuju aja, kata Enci dilansir dari YouTube Kang Deddy, Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023. Tampaknya konten inilah yang membuat pacarnya ND berang dan datang menjambangi lokasi syuting. Tapi anehnya tidak mau menemui KDM. ND mengatakan, dia takut sama kamera, mungkin tak biasa diliput kamera. Semenjak dikhianati Anggi Anggraeni, 21, Fahmi mengaku mulai ditaksir banyak wanita. Selain itu, Fahmi juga semakin terkenal imbas viralnya kisah yang dia alami. Karena keviralan itu, kini Fahmi kerap tampil di layar televisi. Fahmi pun mengaku senang karena mendapat banyak berkah seusai dikhianati oleh Anggi. Hal itu diungkap Fahmi saat berbincang dengan Ashanti dalam kanal YouTube Ngobrol Esix, Minggu tanggal 16 Juli tahun 2023. Dengan berakhirnya perjodohan dengan ND karena diontrok oleh pacar yang selama ini tidak kunjung ada kepastian. Akhirnya ND akan dilamar dan dibuktikan berani datang mengganggu jalannya acara yang digagas KDM. Kini Fahmi semakin populer, 12.000 subscribe channel YouTube miliknya terus meningkat. Lamaran lewat DM terus berdatangan hingga ratusan orang. Namun patut dicurigai, di antara mereka ada yang ingin numpang tenar doang. Dalam kesempatan itu, mulanya Fahmi mengaku jika saat ini banyak wanita yang mendekatinya. Setelah pisah begini terus kamu viral, ada cewek yang deketin nggak? Tanya Ashanti. Dikutip tribuntrends.com, Selasa, tanggal 18 Juli tahun 2023. Sambil tersenyum sumringah, Fahmi mengakui kini dikejar-kejar banyak wanita. Meski sempat merasa pilu, Fahmi kini menganggap nasib pernikahannya dengan Anggi justru membawa berkah. Banyak banget. Alhamdulillah itu hikmahnya, kata Fahmi. Pengin kenalan. Ada yang pengin serius, imbuhnya. Fahmi juga senang, karena saat ini dirinya semakin terkenal. Apalagi waktu itu ada artis ke rumah. Ada Mas Uya Kuya. Ada Pak Deddy Mulyadi. Diundang ke TV juga, tuturnya. Berkat sering muncul di layar kaca terutama YouTube, kini,
Fahmi Husaini punya channel YouTube sendiri, yang kini sudah belasan ribu subscribe. Bahkan Facebook, Instagram dan TikTok miliknya kini dibanjiri pengunjung. Tentu saja hal ini bisa jadi modal Fahmi jika ingin memanfaatkan ketenarannya. Seperti Dede sang pelawak, yang sering jadi objek penderita. Kini Dede jadi caleg Dapil 5 Kota Bekasi. Apakah Fahmi ingin mengikuti jejak Dede? Tampaknya kawah Chandra di muka bagi Fahmi belum selesai, bahkan masih sangat panjang. Semakin panjang peristiwa Fahmi, semakin populer. Mungkin saja nanti bisa mengalahkan para artis. Jika sekarang saja ternyata subscribe dari channel YouTube-nya terus bertambah sampai belasan ribu, padahal untuk bisa monetisasi cukup 1.000 saja. Sekarang sudah belasan ribu, belum lagi dari Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Jika Dede Senandar, pelawak yang jadi objek penderita di OPJ pada saat itu, mencalonkan dari Dapil 5 Kota Bekasi, sebenarnya peluang itu besar bagi Fahmi Husaini. Karena apa? Sedang tren-trennya, sedang populer-populernya. Jika dahulu para seniman itu hanya dimanfaatkan oleh orang-orang politisi, saat ini para seniman atau orang-orang populer itu justru dia bisa mencalonkan diri, bukan lagi dimanfaatkan. Karena apa? Kepopuleran itu bisa mengalahkan jumlah uang. Kalau dulu konglomerat yang punya modal, itulah yang punya peluang bisa menduduki kursi di pemerintahan. Sekarang ini hanya bermodalkan ketenaran, itu bisa mengalahkan jumlah uang yang tidak terhingga itu. Dan itu dimiliki oleh Fahmi. Apakah Fahmi ingin mengikuti jejaknya Dede atau tidak? Kita tunggu saja, sebab sekarang dengan adanya kedatangan pacar dari ND, bahasa Sundanya itu ngontrok, sampai acara yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi sendiri itu dihentikan. Karena apa? Karena terus-terusan ditelepon dan akhirnya ND disuruh Kang Deddy Mulyadi, silahkan temui, suruh menghadap saya. Tetapi tetap pacarnya ND tidak mau menemuinya. Inilah barangkali kisah unik. Dan ternyata pertemuan antara Fahmi dengan pacar ND baik-baik saja, karena watak atau perangai dari Fahmi yang layak ditiru, cocok menjadi calon pemimpin negara. Karena apa? Karena dia memiliki perangai yang cukup baik, dan ini adalah ketauladanan bagi anak-anak milenial. Seperti Fahmi inilah yang layak ditiru perilakunya, adabnya, atau sopan santunnya. Demikian, mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Jika ada salah kata, silahkan tulis di ruang komentar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.